apakah ceasefire yang 2 minggu ini akan diperpanjang, dan kelihatannya akan begitu. Dan kalau begitu syarat-syaratnya apalagi? Mungkin ada syarat baru yang diajukan, mungkin juga syarat lama dihapus. Jadi ada hal menarik lain, apa misalnya, Anda apa nggak kaget bahwa tiba-tiba Pakistan muncul sebagai aktor penting dalam perang ini. Suatu negara yang hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Kenapa Trump begitu mudah setelah retoriknya yang berkobar-kobar, yang nggak konsisten, yang gertak sana, gertak sini, dan ngomongnya benar-benar keras dan kurang ajar itu, tiba-tiba dengan gampang. Apa sebetulnya? Ada beberapa faktor. Ya, satu, ada ancaman impeachment ya terutama dari Demokrat tentu saja, tetapi beberapa loyalis dia bahkan di Partai Republik pun sudah menjauhi dia. Di mana Israel? Israel sebagai aktor besar di dalam perang ini juga surut dari pemberitaan karena semua memusat pada dua raksasa Iran dan Amerika. Halo saudara, salam. Ini ada berita yang luar biasa mengejutkan walaupun nadanya baik di seputar perang Iran-Amerika. Dan seperti kita tahu, banyak sekali aspek dalam perang ini yang mengejutkan. Mulai dari serangan mendadak yang sepihak, yang menunjukkan juga bahwa Amerika sebagai penyerang utama bersama Israel, itu juga sebetulnya nggak siap. Seperti kita lihat dari banyak komentar di dalam negerinya. Dan sekarang hari ini, atau kemarin mulainya ya, itu tiba-tiba Presiden Donald Trump mengumumkan secara sepihak bahwa telah terjadi gencatan senjata antara Amerika dan Iran. Dan tentunya termasuk Israel. Belum apa sangat kurang dari sorotan publik. Nah, ini mengejutkan sekali karena hanya beberapa hari yang lalu, Presiden Trump mengultimatum dengan sangat keras. Hampir tidak pernah dilakukan ultimatum semacam ini sebelumnya dimanapun, yaitu bahwa dia memberi waktu 48 jam pada Iran untuk membuka Selat Hormuz yang dibendung oleh Iran sebagai penguasa Selat Hormuz, sebagai jalur minyak 20% penduduk 20% kebutuhan minyak dunia, sesuatu yang akan sangat mengguncang perekonomian dan perkembangan peradaban manusia sebetulnya kalau itu macet terus. Dan kalau itu tidak dibuka, kata Donald Trump, maka Amerika akan menghabisi seluruh infrastruktur Iran. Dan dia bilang seluruhnya, bukan hanya instalasi militer. Artinya dia udah jembatan, instalasi listrik, sekolah, apapun yang dianggap infrastruktur bagi sebuah masyarakat atau negara mau dihabisi. Dan yang sangat mengejutkan juga, Donald Trump mengatakan bahwa kalau itu terjadi, maka bisa dibilang seluruh peradaban umat manusia bakal lenyap. Jadi memang mengerikan sekali omongannya. Dan dia sendiri kemudian bilang, saya berharap sih nggak jadi. Artinya dia sebetulnya dengan gertakan maksimum semacam itu, menginginkan Iran mengemis atau menghibah supaya itu jangan dilakukan gitu. Jadi memang Donald Trump ini terus menyajikan enigma ya, teka-teki yang membingungkan dan mengherankan untuk seluruh dunia. Tiba-tiba dia mengancam bukan hanya Iran akhirnya, peradaban dunia, kata dia, peradaban umat manusia. Itu suatu ancaman yang belum pernah dikemukakan orang ya dalam sejarah manusia gitu. Tapi dia lakukan itu. Dan sebelumnya juga dia bilang alasan penyerangan juga berbeda-beda, tetapi yang pokok adalah mau mengeliminasi atau menghancurkan kemampuan militer Iran. Lalu sekarang situasi berkembang begini cepat, dia bilang bahwa ya tujuan Amerika kan sudah tercapai. Pemimpin utama Iran Ali Khamenei sudah meninggal, jenderal-jenderal pentingnya meninggal, menteri pertahanannya meninggal, Iran ya. Jadi banyak sekali pejabat-pejabat terpenting negara itu hilang atau meninggal, dan karena itu klaim
Trump memutuskan atau mengklaim bahwa itulah kemenangan Amerika. Jadi kalau begitu stop, karena tujuan sudah tercapai. Tetapi nanti dia lain lagi darinya dan sangat membingungkan intinya. Tapi apapun itu, saya kira penduduk dunia menyambut hangat keputusan ini, yaitu penghentian sementara, ceasefire, namanya gencatan senjata, walaupun kata Trump cuma 2 minggu gencatan senjata itu. Sebelumnya ada perundingan sebetulnya rencananya 45 hari. Tapi mungkin di internal Amerika juga mungkin sekali Donald Trump yang ngotot bahwa 45 hari adalah terlalu panjang gitu. Kelihatan menunjukkan Amerika yang lemah. Jadi cukup 2 minggu saja. Nah, itu pun tentu adalah perundingan tahap pertama. Biasa ya, perundingan untuk urusan sebesar ini tentu tidak bisa sekaligus. Dia bertahap. Dan karena itu Jumat ini perundingan akan dilanjutkan lagi di Islamabad dengan broker atau perantara Pakistan yang akan membahas lagi detailnya. Apakah ceasefire yang 2 minggu ini akan diperpanjang dan kelihatannya akan begitu. Dan kalau begitu syarat-syaratnya apalagi. Mungkin ada syarat baru yang diajukan, mungkin juga syarat lama dihapus. Yang jelas Iran mengajukan 10 poin persyaratan bagi gencatan senjata itu. Dan beberapa, ya, sebagian besar memang dipenuhi oleh Amerika, karena itu Presiden Trump langsung mengumumkan itu. Tetapi paling sedikit 2 hal belum bisa dipenuhi oleh Amerika. Yang pertama adalah penarikan seluruh pasukan Amerika di kawasan Timur Tengah. Kita tahu ada paling sedikit 30 pangkalan militer Amerika di 7 negara Timur Tengah. Dan itu oleh Iran diminta ditarik semua. Dan ini belum bisa dipenuhi oleh Amerika. Yang kedua, Iran minta reparasi biaya penggantian kehancuran begitu besar. Dan kelihatannya ini juga belum bisa dipenuhi oleh Amerika. Jadi walaupun belum seluruhnya dari 10 poin itu dipenuhi, tetapi kita juga bersyukur bahwa gencatan senjata toh akhirnya dicapai walaupun hanya untuk 2 minggu. Nah, ada banyak sekali analisis dan mungkin fakta-fakta ya di balik mudahnya Amerika memenuhi permintaan gencatan senjata ini. Karena sebelumnya dia ngajukan 15 poin kepada Iran dan Iran pada umumnya menolak itu, dan Iran mengganti dengan 10 poin dari pihak Iran sendiri. Dan rupanya yang 10 poin ini yang berhasil dipenuhi. Salah satu yang penting juga adalah Iran meminta bahwa kedaulatan Iran atas Selat Hormuz tetap di tangan dia. Jadi kalau Trump meminta bahwa Selat Hormuz segera dibuka, dan kalau nggak dibuka saya bom seluruh negerimu gitu. Rupanya Amerika sekarang memenuhi. Oke lah, yang penting Selat Hormuz dibuka dulu. Bahwa penguasanya tetap Iran seperti semula, nggak apa-apa gitu. Karena dalam soal Selat Hormuz ini pun Presiden Trump luar biasa anehnya. Jadi dia bilang itu jadi syarat perdamaian, minta Selat Hormuz dibuka. Kata para politisi Amerika, loh dari dulu memang Selat Hormuz itu dibuka, nggak ada masalah gitu. Kira-kira gara-gara kamu menyerang maka Iran membalas dengan cara menutupnya. Nah sekarang diminta dibuka lagi, kan gampang untuk membukanya. Ya itu stop saja serangan yang notabene untuk kepentingan Israel, itu bukannya untuk kepentingan nasional Amerika sendiri gitu, kira-kira berdebatnya di sekitar itu. Nah jadi sekarang tercapai, Iran ingin kontrolnya, kedaulatan atas Selat Hormuz tetap di tangan dia, dan Amerika menyerah gitu ya, artinya membolehkan. So sejauh ini dunia kembali normal kurang lebih, tetapi kita berdebar juga menunggu apa yang terjadi setelah 2 minggu ini. Kita juga menunggu hasil-hasil dari perundingan Islamabad. Jadi ada hal menarik lain, apa misalnya, Anda apa nggak kaget bahwa tiba-tiba Pakistan muncul sebagai aktor penting dalam perang ini. Suatu negara yang hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Tiba-tiba dia muncul
sebagai broker, sebagai juru damai, sebagai fasilitator perdamaian, dengan aktifnya Perdana Menteri Syarif dan Kepala Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan yang memegang peran besar di sini. Apa yang terjadi di balik ini sebetulnya? Dan brokerage atau perantaraannya Iran ini, perantaranya Pakistan ini rupanya diterima dengan cukup mulus oleh pihak Iran. Mungkin karena alasan agama ya, bagaimanapun Pakistan Islam gitu, walaupun mayoritasnya Sunni, beda. Nah, sementara negara Islam yang lain nggak punya kredibilitas di mata Iran. Ya, siapa negara-negara Arab yang lain selain kecil jelas pro Amerika. Dan ironis juga bahwa kita Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar sekarang udah dekat sama Pakistan kebesarannya, dan dari awal sudah mengajukan diri dan rupanya kurang digubris. Dan padahal waktu itu Presiden Prabowo sudah menyatakan siap ke Teheran. Dan tentu saja itu aneh juga ya, karena pencetus atau pemula perang ini bukan Iran, melainkan Amerika dan Israel. Tetapi juru damai dari pihak Indonesia ingin ke Iran. Ya, mestinya yang datang ke tempat penyerang, bukan yang diserang. Tapi apapun itu, faktanya sekarang Pakistanlah yang muncul sebagai juru damai atau fasilitator perdamaian. Nah, kalau kita lihat lagi sekarang siapa yang dijadikan ketua delegasi Amerika dalam perundingan Islamabad hari ini atau besok, itu adalah Wakil Presiden J.D. Vance. Nah, J.D. Vance terkenal atau dikenal selama ini sebagai orang pejabat tertinggi Amerika yang menginginkan deeskalasi istilahnya. Yang menginginkan perang ini disurut dan dia terus membujuk Trump supaya memang stop gitu. Bahkan Vance dan kawan-kawannya yang sekubu sama dia yang termasuk menginginkan gencatan senjata ini 45 hari. Jangan 2 minggu, akhirnya tawar-menawar jadi 2 minggu itu. Jadi menarik. Nah, kalau jadi Vance yang dijadikan ketua delegasi perundingan di Islamabad, maka ada harapan kelihatannya bahwa perdamaian ini atau gencatan senjata ini akan lebih langgeng, lebih panjang. Ya, kita mungkin cukup mudah menduganya bahwa apa yang akan yang terjadi di perundingan itu. Pertama, kemungkinan prolong, ya, memperpanjang masa gencatan senjata. Yang kedua, mengakomodasi beberapa permintaan. Yang ketiga, mungkin menolak paling sedikit dua hal yang diminta Iran, yaitu penarikan seluruh pasukan Amerika dari kawasan Timur Tengah, penggantian biaya-biaya kerusakan, reparasi dari oleh Iran buat Amerika yang akan makan miliaran dolar, besar sekali. Nah, jadi faktor ekonomi juga ada berperan di sini, termasuk dari pihak Amerika sendiri. Sekarang sampai 2 minggu lalu, pengeluaran Amerika untuk perang ini ditaksir hampir 20 miliar dolar. Dan Kementerian Pertahanannya, Pentagon itu sudah mengajukan anggaran baru yaitu 200 miliar dolar. Jadi ini angka-angka yang fantastis dan saya kira membuat rakyat Amerika juga semakin marah ya. Karena ngabisin uang begitu banyak dan ngabisin sumber daya manusia juga. Kalau tentara Amerika diturunkan dan sudah berangkat, mungkin sekitar sampai 3.000 orang katanya, ke kawasan Timur Tengah jadi pasukan darat, maka sudah bisa dipastikan akan banyak sekali korban kalau mereka bertempur darat di Iran. Dan ini yang mencemaskan warga Amerika, terutama para orang tua prajurit-prajurit itu ya, yang sangat cemas bahwa anaknya akan jadi korban, dan korbannya bukan untuk kepentingan nasional Amerika. Kalau itu masih bisa diterima barangkali, tapi ini jelas bukan untuk kepentingan Amerika. Dan itu kritik mereka terhadap keputusan Trump itu juga terus keras. Jangan lupa saudara ya, Amerika ini terus saja masih dihantui oleh kegagalan di Perang Vietnam menjelang tahun 70 dulu, menjelang akhir tahun 60-an. Dan itu memori itu masih tertanam karena terus menerus dipersegar oleh para pengamat, muncul di lagu-lagu, muncul di film dan seterusnya. Jadi bayangan kengerian Perang Vietnam itu yang memakan korban
banyak juga tentara Amerika itu masih segar. Kalau sekarang mereka mau diturunkan lagi di Iran, suatu wilayah yang juga tidak kalah ganasnya dibanding Vietnam gitu, maka itu yang kengerian itu yang muncul. Jangan lupa, Iran itu juga adalah kawasan topografinya tidak umum. Ada banyak lembah, ada banyak gunung, dan Amerika bahkan Soviet juga pernah gagal total di Afghanistan, suatu negara yang kecil penduduknya kecil sekali gitu, tapi mereka gagal karena tadi topografinya dan serdadu-serdadu tangguh orang-orang Pashtun di Afghanistan itu sangat mengenal medan di Afghanistan. Dan hal yang mirip sebenarnya terjadi di Iran juga. Makanya mereka juga sangat percaya diri kalau harus bertempur di darat gitu ya. Nah, yang juga menarik adalah gencatan senjata yang diumumkan sepihak oleh Presiden Trump ini selain disambut hangat juga oleh Iran, tapi Iran dengan gagahnya mengomentari bahwa walaupun gencatan senjata ini terjadi dan kami nerima gitu kira-kira, tetapi jangan lupa Amerika bahwa perang ini belum benar-benar berakhir. Jadi ini negeri yang diserang dan dianggap remeh ini justru yang lantang bicara. Dan bahkan menjelang deadline ancaman Trump untuk menghancurkan infrastruktur listrik dan sebagainya itu, pemimpin Iran sudah mengajak semua penduduknya untuk keluar untuk membentengi infrastruktur, proyek-proyek infrastruktur yang sangat penting, termasuk air, sumber air. Jadi biar pakai tameng manusia. Gitu. Dan saya kira itu sudah mulai terjadi dan kelihatannya militansi dan radikalismenya warga Iran itu semakin terlecut. Akan banyak sekali rakyatnya yang bersedia untuk menjadi tameng hidup yang akan melindungi infrastruktur-infrastruktur yang penting bagi hajat hidup rakyat Iran di sana itu. Nah, jadi yang bisa kita lakukan sekarang kita tunggu aja. Nah, tapi sebelum itu saya juga penasaran kenapa Trump begitu mudah setelah retoriknya yang berkobar-kobar, yang nggak konsisten, yang gertak sana, gertak sini, dan ngomongnya benar-benar keras dan kurang ajar itu, tiba-tiba dengan gampang. Apa sebetulnya? Ada beberapa faktor. Ya, satu, ada ancaman impeachment. Ya, terutama dari Demokrat tentu saja. Tetapi beberapa loyalis dia bahkan di Partai Republik pun sudah menjauhi dia. Terus komentator yang terkenal yang sangat mendukung proyek MAGA itu, Make America Great Again itu juga sudah menjauhi dia dan mengkritik dan sangat tidak setuju pada perang ini. Nah, apakah itu termasuk pemicu bahwa Trump akhirnya melunak? Kelihatannya enggak juga, katanya dia kelihatannya kalau soal itu enggak terlalu takut. Ada juga ancaman untuk menerapkan amandemen ke-25 yang menyatakan bahwa seorang presiden yang tidak capable, tidak unfit to govern, istilahnya nggak tepat, nggak cocok untuk memerintah, itu juga mulai digembar-gemborkan oleh beberapa penganjurnya, dan itu pun tampaknya tidak mempan untuk mengurangi kegilaan Donald Trump. Rupanya faktor yang terbesar adalah faktor ekonomi kelihatannya. Dalam dua arti. Satu, ekonomi internal Amerika sendiri yang udah cukup kedodoran dengan miliaran dolar keluar tadi, lalu warganya juga tidak menjalani hidup yang semakin tidak mudah. Ya, yang kedua, ekonomi global dengan ditutupnya Hormuz. Walaupun padahal sebelumnya dia udah ngomong bahwa kalaupun Hormuz ditutup, jangan khawatir gitu. Dunia akan kita pasok. Karena Amerika tetap merupakan produsen minyak terbesar di dunia. Tapi rupanya itu asal ngomong. Jadi sehingga 20 juta barel per hari yang melewati Selat Hormuz itu adalah hal yang serius banget. Kalau itu sampai macet terus, maka ekonomi global akan surut. Dan yang dirugikan akhirnya Amerika juga, bagaimanapun. Atau setidak-tidaknya dia akan dikutuk atau dipersalahkan oleh seluruh dunia karena kira-kira memacetkan perkembangan peradaban umat manusia. Karena minyak masih jadi pelumas terbesar untuk
lancarnya peradaban dunia. Jadi atas dua hal itu Trump kemudian memilih melunak, dan benar saja begitu dia umumkan, hanya hitungan detik barangkali atau hitungan menit, harga minyak turun 13%. Jadi memang saya kira pemimpin seperti Donald Trump ini pemimpin kuno seperti di abad 19 ya. Orang dia udah di abad 21 makin tua semacam itu, cara berpikirnya masih berpikir pemimpin abad 19 atau tidak abad 20, suatu abad yang menyaksikan 2 kali perang dunia. Nah, sekarang di abad 21 mestinya pemimpin-pemimpin dunia itu semakin matang, makin belajar dari sejarah gitu ya, bahwa perang hanya akan menimbulkan penderitaan yang tidak terkira, bukan buat dia nggak akan menderita, tetapi buat rakyat kecil yang nggak tahu apa-apa. Dan kelihatannya kesadaran semacam itu sudah meluas juga di kalangan para pemimpin lain kecuali Donald Trump gitu. Misalnya Cina sejauh ini sangat menahan diri, Rusia yang ganas juga, Vladimir Putin itu juga menahan diri, dia masih ngegasak Ukraina, tetapi dalam soal ini dia kelihatan lebih bijak dan dia langsung ikut dalam gerbongnya Iran. Karena kedua pihak mengklaim kemenangan, ya. Amerika bilang udah menang, kita udah pemimpin Iran udah kena semua, Iran juga menang, macet serangan Amerika di stop, jadi kita yang menang gitu kira-kira. Dan Rusia langsung membenarkan sikap dan klaim dari Iran ini, dan sambil nyindir bahwa ini serangan sangat agresif, serangan sepihak, nggak ada provokasi apapun diserang, tetapi berakhir dengan kehancuran yang memalukan. Gitu kira-kira menurut siaran resmi pemerintah Rusia. Itu maksudnya Amerika. Nah sekarang terakhir kita ngomong Israel. Di mana Israel? Israel sebagai aktor besar di dalam perang ini juga surut dari pemberitaan karena semua memusat pada dua raksasa Iran dan Amerika. Maka Israel kurang lebih selamat dari sorotan dunia, dan itu juga membuatnya semakin leluasa untuk menjalankan agenda-agendanya sendiri di luar kepentingannya dengan Amerika, yaitu apa? Mengekspansi wilayah yang didudukinya di Lebanon. Sekarang dia makin jauh Lebanon, dan Iran dalam 10 poin itu menambahkan bahwa rencana perdamaian ini harus mencakup juga Lebanon. Tetapi Israel menyatakan bahwa 10 poin atau berapapun poinnya gencatan senjata ini tidak mencakup Lebanon, kata dia. Jadi Israel ingin proyek dia yang mau menghancurkan tetangganya Lebanon ini jangan diganggu, ini urusan sampingan gitu. Dia akan terus mengekspansi suatu kecurangan yang jelas juga, dan kita berharap mudah-mudahan perundingan Islamabad itu juga mencakup juga Lebanon. Karena bagaimanapun rakyat Lebanon juga terkorbankan, selain mungkin wilayahnya semakin banyak yang dirampas dan nanti akan diduduki permanen oleh Israel seperti dia lakukan di Sinai, di Golan, dan di Gaza dan sebagainya. Pasti itu yang akan dilakukan Israel. Nah jadi saudara, kita tunggu aja dengan berdebar, dengan meskipun kita agak rileks sekarang, karena bagaimanapun perang brutal ini sedang istirahat. Ya. Mudah-mudahan gencatan senjatanya berlangsung, dan mudah-mudahan memang ini bukan sekedar saving face dari Amerika ya. Saving face maksud saya dia harus menyelamatkan mukanya, karena ternyata serangan gencarnya juga gagal, walaupun pemimpin-pemimpin penting Iran mati, tewas karena serangannya. Tapi secara umum dia tidak mungkin mengklaim bahwa perang ini dia menangkan. Sementara sumber daya terkuras, jadi dia gencatan senjata. Dan mudah-mudahan ini bukan sekedar taktik untuk menyelamatkan muka. Mudah-mudahan perdamaian ini lebih langgeng, lebih panjang. Semua masyarakat dunia akan happy. Amerika sendiri bisa fokus membangun lagi negaranya atau menjadi lebih makmur, silakan saja. Iran juga akan pulih, dan kawasan terutama akan lebih baik. Kita di Indonesia pasti juga akan kena getah baiknya
karena harga minyak yang terkendali, dan seterusnya. Salam.